Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hanya Zhu Hengyu mendirikan kerajaannya sendiri milik klan domba iblis. Hanya dengan begitu dia bisa membenarkan dan merekrut bakat dalam klan Moyang. Jika itu seperti yang klan iblis pikirkan, rekrut remaja berbakat dan pengrajin top dari klan domba iblis dan kemudian kirim mereka ke klan iblis untuk menjadi anggota klan iblis. Tanyakan saja, apakah orang-orang di markas besar klan iblis buta? Atau apakah orang-orang klan Moyang bodoh? Apakah mungkin bagi mereka untuk duduk dan menonton hal seperti itu terjadi? Tidak, sangat tidak mungkin. Hal seperti itu pasti akan dicegah dengan segala cara. Hanya Zhu Hengyu mendirikan kerajaan dalam klan iblis domba dengan namanya sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat membenarkan perekrutan bakat dan elit di klan Moyang. Hanya dengan demikianlah mungkin untuk merekrut talenta yang cukup untuk membangun 18 galangan kapal raksasa. Barulah mungkin untuk membangun angkatan laut yang sangat kuat. Zhu Hengyu juga berpandangan jauh ke depan, meninggalkan jejak untuk domba iblis di muka. Sekali suku domba iblis bahkan telah jatuh ke jantung Pulau Yangtze. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa lomba domba iblis sudah dipertaruhkan. Setelah waktu itu tercapai, Zhu Hengyu dapat membuka pintu dan mengumpulkan semua pengungsi dari pulau klan domba iblis ke wilayah klan iblis. Ada suku iblis sapi di depan, dan suku iblis domba setidaknya bisa menyelamatkan hidup mereka. Yang disebut tinggal di pegunungan, tidak takut tidak ada kayu bakar. Pada saat itu, Zhu Hengyu akan bersatu dengan klan sapi setan dan berjuang mati-matian untuk menjaga rantai pulau. Bahkan jika Anda tidak berjuang untuk hidup Anda harus melawan iblis dari rantai pulau. Setelah rantai pulau, orang-orang dari klan Moyang untuk sementara kehilangan tanah air mereka. Tapi selama orang-orang masih ada, domba iblis akan selalu bangkit kembali. Suatu hari, mereka akan melawan, memulihkan semua tanah yang hilang, dan menciptakan balap domba iblis yang agung. Oleh karena itu, Zhu Hengyu adalah eksistensi nyata yang dianggap sepenuh hati untuk domba iblis. Sempoa Zhu Hengyu sangat cerdas. Jika klan iblis selalu makmur dan tidak pernah dihancurkan oleh klan iblis. Ya, perbatasan laut yang luas itu milik Zhu Hengyu selamanya. Tidak ada hubungan dengan klan iblis. Dari perspektif ini, Zhu Hengyu setara dengan mendapatkan semua sponsor dan dukungan dari klan iblis. Setelah klan iblis runtuh, itu akan dihancurkan. Zhu Hengyu juga dapat menarik pasukan klan iblis untuk membantu klan iblis melawan pasukan klan iblis. Simpan vitalitas untuk setan domba. Demi bangkitnya domba iblis lagi, tetaplah api yang cukup. Dari perspektif klan iblis, pengaturan Zhu Hengyu sudah cukup untuk mewujudkan semua niat strategis mereka. Jika klan domba iblis tidak runtuh, hancurkan. Jadi untuk 3 pulau utama Aries, Kambing, dan Gembala, suku sapi setan sama sekali tidak signifikan. Kenyataannya adalah bahwa ketiga kepulauan ini, bahkan suku domba iblis, tidak terlihat di mata mereka, dan digunakan sebagai tempat dingin yang pahit bagi pengasingan. Belum lagi klan iblis yang sangat kaya. Selama Demon Ship Clan belum runtuh dan hancur, Demon Ox Clan tidak perlu khawatir tentang pasukan Demon Clan. Dan begitu suku domba iblis runtuh, dan akan segera dihancurkan. Kemudian, menurut kontrak jiwa setan yang ditandatangani oleh Zhu Hengyu, klan sapi setan dapat segera mendapatkan kepemilikan tanah yang luas ini. Pada saat itu, klan iblis dapat membenarkan diri mereka sendiri dan memasuki laut. Dan yang paling penting, Zhu Hengyu telah berjanji, dari saat kerajaan didirikan, suku setan lembu dapat mulai membangun benteng mereka di rantai pulau ini. Tidak perlu menunggu sampai klan iblis runtuh dan mati. Di kerajaan Zhu Hengyu, orang-orang dari suku domba iblis dan orang-orang dari suku sapi setan memiliki hak yang sama. Di satu sisi, kerajaan Zhu Hengyu, selain tidak membayar pajak ke klan sapi setan, itu bisa dianggap sebagai kerajaan dalam klan sapi setan. Akankah suku iblis peduli tentang tempat dingin yang pahit itu, dan membayar pajak? 3 pulau utama Kambing, Gembala, dan Aries sangat dingin. Tidak hanya tidak ada pajak yang harus dibayar, tetapi sejumlah besar uang bantuan diterima setiap tahun. Sempoa cerdik Zhu Hengyu memang berderak. Jika domba iblis aman dan sehat, semuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan begitu klan iblis akan dihancurkan, bahkan jika mereka memiliki pendapat tentang itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentangnya. Pada saat itu, seluruh klan domba iblis perlu bergantung pada Zhu Hengyu dan klan gagak klan untuk perlindungan. Siapa yang masih memiliki pikiran untuk memikirkan ini? Terima kasih Zhu Hengyu sudah terlambat. Mendengarkan analisis sederhana, multi-segi dan multi-sudut Zheng Xiaoyu. Sapi jantan iblis secara bertahap tersenyum. Ya, sangat bagus. Meskipun Zhu Hengyu, bocah lelaki itu, memiliki banyak sumber daya di dalamnya, dan memiliki hampir semua manfaatnya.
Untuk membangun rantai pulau cukup kuat. Cukup untuk menahan invasi seluruh pasukan iblis. Di masa depan, klan iblis pasti tidak memiliki biaya dan menghancurkan uang besar ke dalamnya. Digunakan untuk membangun berbagai benteng. Zhu Hengyu tidak perlu melakukan apapun untuk mengembangkan 3 pulau di seluruh rantai pulau. Yang paling terdiam, setelah membayar uang, sumber daya berharga, dan sejumlah besar sumber daya manusia dan materi untuk membantu Zhu Hengyu membangun dan mengembangkan, klan iblis harus mengucapkan terima kasih dari hati. Jika bukan karena Zhu Hengyu untuk datang dengan metode ini, bagaimana mungkin suku Demon Ox memiliki kesempatan untuk mulai membangun garis pertahanan baja ini begitu awal? Garis pertahanan ini adalah darah kehidupan klan sapi setan. Setelah garis pertahanan baja ini secara formal dibangun dengan sukses, maka Zhu Hengyu jelas merupakan pahlawan terbesar bagi klan Ox-Ox. Meskipun untuk alasan ini, klan iblis pasti akan menginvestasikan banyak sumber daya material, tenaga kerja, dan sumber daya keuangan. Namun meski begitu, orang-orang dari klan sapi setan pasti akan tenang. Tentu saja, hal-hal ini hanya dapat diketahui oleh Zhu Hengyu dan kakak lelaki dari klan banteng iblis. Tidak mungkin bagi warga sipil klan iblis untuk mengetahuinya. Namun, Zhu Hengyu tidak perlu orang lain tahu. Hanya dengan diam-diam memasukkan manfaat ke dalam saku Anda tidak perlu mengetahuinya di seluruh dunia. Melihat pernyataan meyakinkan Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu mengangguk lega. Semua pernyataan telah dibuat. Zhu Hengyu percaya bahwa semuanya akan terjadi secara alami setelah hal berikutnya. Dalam hal ini, sangat harmonis untuk menguntungkan keduanya, dan juga merugikan dua. Meskipun seluruh proses, Zhu Hengyu pasti memanfaatkannya. Tapi klan iblis juga puas. Namun, masalah ini sangat penting. Karena itu, masih ada banyak transisi yang harus dilakukan sebelum kontrak tercapai secara resmi. Bahkan jika Anda tahu bahwa kerja sama itu baik, Anda bisa mendapatkan dua manfaat. Namun, Panglima Perang Klan Iblis harus belajar dan berdiskusi setidaknya selama 3 bulan. Setelah memastikan bahwa semua aspek tidak cacat, tidak ada celah. Hanya dengan demikian kontrak final level rendah final dapat diformalkan. Setelah kontrak jiwa iblis ditandatangani, itu tidak dapat dilanggar. Kontrak setan jiwa didasarkan pada setan jiwa. Itu adalah sumpah yang ditandatangani di bawah kesaksian leluhur iblis. Jika ada yang berani melanggarnya, dia pasti akan diburu oleh seluruh Demon Rache. Melanggar kontrak jiwa iblis sama saja dengan menghina iblis leluhur. Ini adalah hal yang paling tidak dapat ditoleransi untuk perlombaan iblis. Jelas bahwa kontrak akhir ditandatangani untuk waktu yang lama. Paling tidak, Zhu Hengyu tidak akan bisa masuk sampai waktu berikutnya dia pergi ke klan iblis. Tapi apakah itu Zhu Hengyu, atau kakak lelaki dari Departemen Perang Klan Iblis, mereka sangat jelas. Padahal, penandatanganan kontrak tidak signifikan. Lebih banyak tetapi hanya makna simbolis. Kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari kerja sama ini. Apa yang Zhu Hengyu dapatkan adalah uang dan kekayaan. Meskipun klan sapi setan tidak memanen uang dan kekayaan itu dalam arti strategis, itu adalah keamanan kelompok etnis dan manfaat terbesar. Secara relatif, manfaat yang diperoleh Zhu Hengyu tidak cukup. Detail kontrak mungkin masih membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan dengan lambat. Namun, kerja sama antara klan sapi setan dan Zhu Hengyu telah dimulai. Meskipun itu hanya disahkan secara lisan, klan iblis sudah mulai menyelesaikan penyerahan kepulauan Qingniu dengan Zheng Xiaoyu. Berbicara tentang Green Chow Islands, 3 pulau di bawah Zhu Hengyu benar-benar mirip. Ini adalah tempat tandus di mana ayam tidak bertelur dan burung tidak buang air. Meskipun itu milik klan iblis, itu adalah sepi dan bahkan tidak ada garnisun minimum. Pada dasarnya, Green Chow Islands adalah 18 atau 9 kelompok pulau terpencil. Di antaranya, Pulau Qingniu adalah pulau terbesar dengan total luas puluhan juta kilometer persegi. Wilayah Pulau Qingniu dapat dianggap sebagai pulau besar untuk klan sapi setan. Sangat disayangkan bahwa meskipun pulau ini berukuran besar, produk-produknya sangat langka. Sedangkan untuk 18 sub-pulau di sekitar Kepulauan Sapi Hijau, wilayah ini relatif normal. Dalam rencana Zhu Hengyu, ia akan membangun 18 galangan kapal di 18 sub-pulau itu dalam 10 tahun ke depan. 18 galangan kapal ini semuanya berafiliasi dengan Ice Demon Heavy Industry. Markas besar industri berat sihir es dibangun di Pulau Qingniu. Dalam 10 tahun ke depan, Zhu Hengyu akan menggunakan teknologi dan keahlian industri sihir berat es. Dengan bantuan bahan logam besar dari ternak terpesona, dan produksi baja. Sepenuhnya mengembangkan industri pembuatan kapal. Dalam 100 tahun ke depan, Zhu Hengyu akan membentuk 18 armada yang tak terkalahkan. Dengan cara ini, Zhu Hengyu bisa menyerang dan mundur dan bertahan. Tidak perlu menatap mata siapapun. Tidak ada yang berani menggertak Zhu Hengyu sesuka hati. Belum lagi bagaimana Zheng Xiaoyu dan klan iblis menyerahkan kepulauan Green Chow. Di atas kapal perang platinum, Zhu Hengyu duduk di ruang rahasia. Di tangan Zhu Hengyu, tombak perak terang dengan lembut didukung. Pada saat ini, Zhu Hengyu memadatkan semua roh dan mencoba yang terbaik untuk mendeteksi struktur internal dari senjata perak 3 cabang yang cerah ini.
Untuk menilai kemampuan sebenarnya dari senjata perak Trisula yang cerah ini. Karena dapat melakukan konversi energi, senjata perak cerah ini jelas merupakan senjata sihir tertinggi yang dapat dibandingkan dengan Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword. Zhu Hengyu penasaran, kekuatan apa yang dimiliki senjata perak cerah ini? Di bawah deteksi Zhu Hengyu, misteri di dalam pistol perak 3 cabang cerah ini secara bertahap muncul di depan Zhu Hengyu. Seiring waktu berlalu, wajah Zhu Hengyu secara bertahap menunjukkan senyum. Kemudian senyum ini tumbuh lebih besar dan lebih cerah. Zhu Hengyu membuka matanya dengan kasar dan mengangkat pistol perak cerah di tangannya dengan kejutan di tangan kanannya. Dalam dentang sengit, di atas tubuh senapan perak cerah, 2 cakar tajam dan tajam memantul ke sisi, menjadi 2 duri melengkung dan tajam, menunjuk lurus ke depan. Akibatnya, senjata perak cerah ini langsung menjadi Trisula. Si tukang surat melambai sedikit, dan rengekan bertiup, dan tiba-tiba terdengar keras. Melihat Trisula dengan kagum, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kepalanya lagi dan lagi. Trisula ini jelas merupakan senjata utama Xuan Bing Mo Huang. Teknik pemurniannya sangat rumit dan mendalam, dan itu adalah prajurit ajaib yang tersisa di zaman kuno. Bahkan Zhu Hengyu, yang menerima warisan cara pemurnian lengkap, kagum. Dengan kemampuan Zhu Hengyu saat ini, dia tidak bisa memperbaiki prajurit sihir yang begitu halus dan kuat sama sekali. Pistol perak cerah ini, meskipun dangkal, tampak biasa. Namun faktanya, di antara inci persegi di badan senjata ini, ada 3000 rune. Trisula keseluruhan terdiri dari 3000 arai rune. Setiap rune pola rune dibentuk dengan mengkondensasi 3000 pola rune. Adapun fungsi Trisula ini, sangat sederhana, tetapi juga sangat sombong. Kekuatan semua serangan yang dilepaskan oleh Trisula ini akan berlipat 3. Jangan berpikir bahwa peningkatan 3 daya terlalu lemah. Kekuatan destruktif Gao Pengyi setidaknya 9 kali kritis, 81 kali kritis, dan bahkan 365 kali kritis. Secara relatif, peningkatan daya 3 kali lipat ini terlalu lemah. Bahkan, sebenarnya tidak ada perbandingan antara keduanya. Tetapi yang lebih kuat bukanlah kritik Gao Pengyi yang tak terbatas, tetapi Trisula ini. Bahkan serangkaian keterampilan sihir bawaan Gao Pengyi dapat meledak lebih dari 300 kali. Tetapi Trisula ini dapat berdasarkan lebih dari 300 kali serangan kritis, sekali lagi 3 kali lipat dari kekuatan. Secara kritis meningkatkan kekuatan destruktif kritik hingga ribuan kali. Apakah ini akhirnya? Bagaimana bisa sesederhana itu? Energi sihir itu ganas, hanya meningkatkan kekuatan daging, bukan kekuatan lainnya. Atas dasar ini, ada kekuatan energi sihir, kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan pakaian perang. Hal yang paling kuat tentang Trisula ini adalah dia dapat meningkatkan semua kekuatannya. Termasuk kekuatan fisik Zhu Hengyu, kekuatan sihir, kekuatan Shen Luo, dan kekuatan api penyucian, semua dapat ditingkatkan. Bahkan sihir warisan yang dirilis oleh Zhu Hengyu akan 3 kali lipat kekuatannya. Trisula ini tidak hanya dapat meningkatkan serangan jarak dekat, itu juga dapat digunakan sebagai staf untuk meningkatkan kekuatan sihir warisan. Singkatnya, Trisula ini jelas tidak kalah dengan perisai kura-kura hitam dan keberadaan pedang sihir haus darah. Jika dibandingkan dengan seperangkat kehidupan bersenjata itu bahkan akan lebih baik. Di antara tarikan tangan kanan, Trisula berputar 2 kali di tangan Zhu Hengyu, dan langsung dimasukkan ke dalam gelang Kaisar Es oleh Zhu Hengyu. Dengan Trisula ini, Zhu Hengyu akhirnya memiliki senjata utama. Dari jarak dekat, selama pegangan panjang Trisula ini disingkirkan, itu dapat digunakan sebagai pedang. Pada jarak menengah, selama pegangan panjang dilepaskan, itu dapat digunakan sebagai senjata perak cerah. Pada jarak yang jauh, selama 2 cakar memantul itu dapat diubah menjadi Trisula dan digunakan sebagai tongkat. Tombak perak bercabang 3 cabang ini dapat digambarkan sebagai jauh, sedang, dekat, dan maha kuasa. Dengan senjata ini, tidak ada senjata lain yang dibutuhkan. Awalnya, setelah Zhu Hengyu meminjam Suangui Battle Shield, Bloodthirsty Sword, dan Live Arm ke Fang Fang, tidak ada senjata di sekitarnya. Tapi sekarang tidak apa-apa, dengan tombak perak 3 cabang, Zhu Hengyu tidak membutuhkan senjata lain. Sejauh Zhu Hengyu prihatin, selain dari Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword, benar-benar tidak ada yang sebanding dengan keberadaan senjata perak cerah bercabang 3 ini. Pedang Iblis Haus Darah, meskipun dalam hal warisan, lebih kuat dari tombak perak bercabang 3 dan persenjataan kehidupan. Tapi untuk sekarang, pedang Haus Darah bukan apa-apa. Titik terkuat dari pedang sihir Haus Darah adalah potensi pertumbuhannya yang tak terbatas. Namun, sejauh menyangkut kekuatan saat ini, aku takut bahkan prajurit sihir biasa pun tidak sebagus itu. Bahkan jika Anda melihat ke masa depan selama puluhan juta tahun, pedang sihir Haus Darah pasti lemah. Hanya dengan memperpanjang waktu tanpa batas, memberikan cukup waktu bagi pedang sihir Haus Darah untuk tumbuh, dia bisa mengerahkan kekuatan sejatinya. Pada saat itu, dengan pedang, Anda dapat membuka dunia dan menghancurkan kehampaan. Setelah menyingkirkan tombak perak Trisula, Zhu Hengyu meninggalkan ruang rahasia. Kapal perang perak telah mencapai wilayah lautan domba iblis. Tidak jauh dari lokasi Pulau Yangtze.
Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Zhu Hengyu menutup matanya dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pulau Aries, Pulau Gembala, dan Pulau Kambing, Zhu Hengyu tidak punya niat untuk memikirkannya. Belum lagi Zhu Hengyu, bahkan Zheng Xiaoyu tidak punya waktu untuk peduli dengan 3 pulau. Kepulauan Aries dan Kepulauan Kambing masing-masing digantung di bawah nama Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Kepulauan Domba Luar masih di bawah nama Su Xiaowan. Pulau Kambing, Pulau Gembala, dan Pulau Bayang duduk oleh Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Dachang. Ketiga orang ini, menggantikan Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Su Xiaowan, bertanggung jawab atas 3 pulau ini. Bahkan Si Yue gagal lari. Si Yue telah dipindahkan ke Zheng Xiaoyu. Zheng Xiaoyu bertanggung jawab untuk bertemu dengan saudara laki-laki dari tentara iblis, terus-menerus bertemu, berkonsultasi, merumuskan strategi pengembangan, dan menggambar cetak biru besar. Dan Si Yue tidak bisa diam, dia telah tiba di Pulau Qingniu, untuk menyelidiki informasi Pulau Qingniu dan 18 pulau di sekitarnya, dan merangkum berita dari semua arah. Perlu disebutkan bahwa Si Yue tidak tertarik dengan ini. Dia hanya atas undangan Zhu Hengyu untuk sementara membantu Zheng Xiaoyu. Setelah Zheng Xiaoyu mengakhiri konsultasi dengan tentara iblis, ia akan mengambil alih apa yang bertanggung jawab atas Si Yue. Satu-satunya hal yang menarik bagi Si Yue adalah alkimia. Untuk yang lainnya, Si Yue tidak terlalu tertarik. Zhu Dachang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap hari di ruang penempaan, dia hampir gila. Meskipun Zhu Dachang tidak suka berperang dan tidak ingin bergabung dengan militer, dia sebenarnya sangat tertarik untuk mengambil alih kekuasaan. Bagi Zhu Dachang, menempa adalah hobinya, tetapi bukan itu yang ia cari. Zhu Dachang bukan tipe itu. Jika dia menghabiskan seluruh hidupnya di ruang penempaan, menempa sepotong senjata ajaib, dia akan bahagia. Untuk Zhu Dachang, bangun telapak dunia, mabuk berbaring di lutut keindahan, itulah kehidupan yang dia impikan. Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Dachang keduanya ambisius dan mampu. Ini bukan kebetulan. Pada awalnya, alasan mengapa Zhu Hengyu memilih Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu, intelijen adalah mata rantai yang paling penting. Kriteria untuk memilih bakat pada saat itu menentukan bahwa mereka dapat memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka oleh Zhu Hengyu hari ini. Jika hanya kekuatan yang dipertimbangkan, hanya bakat dan potensi yang menjadi kriteria. Zhu Hengyu itu mungkin melar sekarang, tidak ada yang tersedia. Ada Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Dachang. Kambing, Gembala, Aries 3 pulau, Zhu Hengyu benar-benar bisa tenang. Sekalipun perkembangannya tidak terlalu bagus, itu tidak penting sama sekali. 3 pulau tandus, bahkan jika mereka ingin berkembang dengan baik, tidak mungkin. Selama Zhu Hengyu adalah raja di masa depan, klan iblis secara alami akan keluar, memberikan uang, berkontribusi. Gunakan ketiga pulau ini untuk membangun surga dewasa. Karena itu, kita tidak dapat melakukan apapun sekarang dan tidak memiliki langkah besar untuk memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu dengan lebih baik. Kalau tidak pernah Gao Pengyi, Jian He, Zhu Dachang, dan Daxing beradab. Di masa depan, ketika klan iblis mencoba membangun benteng dan garis pertahanan, itu akan menghadapi banyak masalah. Apakah Anda membongkar banyak bangunan baru? Oleh karena itu, Zhu Hengyu sekarang lebih mementingkan ukiran ketiga pulau ini dengan nama Zhu Hengyu. Dengan seksama, pegang ketiga pulau ini di telapak tangan Anda. Dalam karya ini, Gao Pengyi, Jian He, dan Zhu Dachang benar-benar kompeten. Dengan cara ini, saya telah mengumpulkan cukup pengetahuan untuk janji temu dan promosi berikutnya. Berikutnya adalah masalah klan iblis dan kepulauan sapi hijau. Tidak akan ada banyak masalah ketika Zheng Xiaoyu dan Si Yue ada di sana. Zhu Hengyu selalu dapat memahami hal-hal di sana melalui rantai jiwanya dengan Zheng Xiaoyu. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menempatkan garpu, tetapi Zheng Xiaoyu tidak akan memiliki masalah. Sekali lagi, ini tentang perairan Pulau Sueyang. Untuk saat ini, periode gencatan senjata yang disepakati dengan klan iblis memiliki 5 atau 6 tahun. Su Xiaowan dan Su Ziyun bertanggung jawab atas banyak hal di sana. Maka Su Xiaowan baik-baik saja. Meskipun kemampuannya cukup luar biasa dan cukup baik, dibandingkan dengan Zhu Hengyu, jaraknya masih sangat besar. Tapi Su Ziyun berbeda. Di antara orang-orang di bawah Zhu Hengyu, yang paling berbakat dan mampu, dan yang paling dekat dengan Zhu Hengyu adalah Su Ziyun. Jika dia tidak bisa mengatasinya, selesaikan hal-hal buruk. Bahkan jika Zhu Hengyu pergi, aku takut itu tidak berdaya. Dengan Su Ziyun duduk di perairan Pulau Sueyang, Zhu Hengyu pasti bisa tenang. Memikirkan hal itu, satu-satunya kekhawatiran Zhu Hengyu sekarang mungkin adalah relokasi industri berat Bingmo di Pulau Yangtze. Dia harus menemukan cara untuk membujuk para insinyur industri berat Bingmo untuk memindahkan industri berat Bingmo ke Pulau Qingniu. Berpikir sepanjang jalan, 3 hari kemudian, kapal perang Platinum akhirnya merapat di dermaga khusus Ice Diamond Heavy Industry. Kedatangan Zhu Hengyu tidak mengganggu banyak orang. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu bahwa Zhu Hengyu akan datang ke sini.
Di dermaga, Zhu Hengyu, ditemani oleh Qin Lan'er, Qin Keren, dan Qin Yuner, melaju menuju Institute of Bingmo Heavy Industry. Di lembaga penelitian, Zhu Hengyu memanggil 18 insinyur dan menyatakan keputusannya. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu sedang merelokasi industri berat Ice Demon ke Kepulauan King Yu di tepi Klan Iblis. 18 insinyur sangat ditentang. Terutama ketika saya mendengar Zhu Hengyu mengatakan bahwa ketika Ice Magic Heavy Industries ingin membangun 18 cabang dan memproduksi secara massal kapal perang lapis baja, oposisi menjadi lebih kuat. Di mata 18 insinyur, industri berat Bingmo adalah industri klan domba iblis, jadi apa masalahnya pindah ke tepi klan iblis? Selain itu, untuk 18 insinyur ini, tidak lagi berarti untuk terus membangun kapal perang lapis baja. Apa yang disebut kapal perang lapis baja hanyalah lapisan baju besi yang melilit kapal perang kayu. Kapal perang semacam itu telah dikembangkan sampai akhir, dibatasi oleh kekuatan tubuh utama kapal perang kayu. Bahkan jika produksi dan konstruksi terus berlanjut, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan, tetapi itu hanya penundaan. Pada saat itu, bukankah lebih baik mempelajari kapal perang baja? Wilayah laut masa depan jelas merupakan dunia kapal perang baja. Apalagi di bidang kapal perang baja, mereka baru saja mulai. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang batas-batas kapal perang baja. Di bidang kapal perang baja, mereka lapar dan ingin melakukan yang terbaik untuk penelitian dan pengembangan. Namun, Zhu Hengyu mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus memindahkan industri berat iblis es, dan mereka harus dengan kuat membangun kapal perang lapis baja. Bagaimana mereka bisa menyetujui hal semacam itu? Menghadapi pertentangan sengit, Zhu Hengyu tidak berbicara. Biarkan para insinyur tua berteriak. Para cendekiawan tua, peneliti tua, dan insinyur tua ini sebenarnya layak dihargai. Jangan melihat mereka berteriak, mereka tidak sopan kepada Zhu Hengyu. Tetapi pada kenyataannya, mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tidak juga untuk Zhu Hengyu. Mereka untuk akademis dan mata pelajaran mereka sendiri. Mereka menargetkan pendapat dan gagasan yang diajukan oleh Zhu Hengyu. Untuk akademisi, kritik dan kritik diri adalah hal-hal yang selalu terjadi. Zhu Hengyu tidak bisa membiarkan mereka berbicara, tetapi begitu gaya akademik terbuka hancur. Masa depan nama-nama besar ini di dunia akademis mungkin suram. Apa yang kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan? Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, Anda dapat berbicara dengan bebas. Ini adalah perawatan yang hanya tersedia untuk Ice Demon Heavy Industry. Tidak ada bawahan di sini. Tidak peduli apa, itu dapat didiskusikan dan diperdebatkan. Selama Zhu Hengyu dapat membujuk mereka, mereka pasti akan mengikutinya. Perasaan pribadi, preferensi pribadi, tidak ada tempat untuk mereka. Di tengah-tengah kebisingan, 18 insinyur meraung selama seperempat jam, dan kemudian mereka berhenti, dan mengambil cangkir teh di atas meja dan mulai menambahkan air. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu berkata, "Mengapa kamu semua lelah?" Lalu selanjutnya, "Semua orang tenang dan dengarkan aku." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, meskipun ke-18 insinyur semuanya percaya bahwa mereka tidak bisa setuju dengan sudut pandang Zhu Hengyu. Namun, dunia akademis tidak akan nakal. Anda dapat tidak setuju dengan orang lain, tetapi Anda harus membela hak orang lain untuk berbicara. Anda tidak dapat melarang orang lain mengatakan sudut pandang Anda sendiri karena sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang Anda. Karena pada kenyataannya, orang yang salah mungkin adalah diri Anda sendiri. Oleh karena itu, 18 insinyur semuanya mengarahkan pandangan ke Zhu Hengyu untuk pertama kalinya. Menunggu diam-diam untuk melihat apa yang bisa dikatakan Zhu Hengyu. Situasi saya saat ini, semua orang tahu bahwa kekuatan utama saya terperangkap di perairan Pulau Domba Darah, tidak masuk atau mundur. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kepedulian. Seperti Zhu Hengyu, dia bersedia untuk percaya pada semua orang, dan dia ingin mendesentralisasi dan menjadi murah hati, tetapi sangat sulit ditemukan. Selain itu, sejak bergaul begitu lama, semua orang sudah memiliki kasih sayang tertentu untuk Zhu Hengyu. Tidak masalah seberapa dekat Anda. Tetapi tidak ada masalah untuk mengatakan bahwa satu sama lain adalah teman. Semua orang tahu situasi Zhu Hengyu. Di dalam markas militer, seseorang bermain-main dan diam-diam menjebak Zhu Hengyu. Ketika semua orang mundur, mereka hanya membiarkan Zhu Hengyu mundur. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dan pasukan utamanya terjebak di Pulau Yangjiao di perairan Pulau Sueyang. Semua persediaan untuk Zhu Hengyu terputus. Jika tidak ada kapal perang platinum dan kapal perang emas hitam, Anda dapat dengan bebas mematahkan blokade kapal perang iblis. Jika Anda terus mengirimkan materi untuk Pulau Yangjiao dan kota Yangjiao, saya takut pasukan Zhu Hengyu sudah mati kelaparan. Menghadapi perhatian semua orang, Zhu Hengyu melanjutkan, wilayah laut dari Pulau Domba Darah kini telah jatuh. Angkatan laut dari balap iblis terus bergerak maju. Tujuan mereka adalah inti dari Pulau Domba Iblis Pulau Yangxin. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 proyek tiba-tiba menggigil.
Selama ini, mereka berfokus pada akademisi, penelitian, dan penemuan. Meskipun mereka juga akan memahami masalah militer, itu hanya untuk pemahaman dan tidak akan dipelajari secara mendalam. Sekarang, ketika Zhu Hengyu mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Pulau Yangtze ini tidak lagi aman. Meskipun dalam 100 tahun ke depan, atau bahkan 1000 tahun, masih sulit bagi ras iblis untuk memukul di sini. Namun, menjadi seorang pria atau melakukan sesuatu membutuhkan perspektif jangka panjang. Adapun apakah orang-orang di sini memiliki visi dan visi jangka panjang, tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Jika 18 proyek ini tidak memiliki visi jangka panjang dan tidak ada visi, bagaimana mereka bisa membiarkan kapal perang lapis baja tidak dibangun dan harus mempelajari kapal perang baja? Karena kapal perang baja adalah tren masa depan. Sekarang, ketika Zhu Hengyu membersihkan kabut dan melihat masalah ini dari perspektif perang dan strategi, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa relokasi Bingmo Heavy Industry mungkin sangat penting. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu terus menyatakan, jika Bingmo Heavy Industry menolak untuk pindah. Kemudian ribuan tahun kemudian, ketika pasukan klan iblis menghantam sekitar Pulau Yangtze, pada saat itu pasti tidak akan berfungsi tanpa relokasi. Setelah klan iblis datang, Ice Demon Heavy Industry kemungkinan akan hancur total dalam perang. Tidak hanya galangan kapal yang hilang, teknisi dan pengrajin di galangan kapal mungkin tidak dapat melarikan diri dari pertempuran. Saat itu, sudah terlambat untuk bergerak. Selain itu, bahkan di bawah perlindungan tentara, mereka pindah tepat waktu. Tetapi butuh waktu lama untuk membangun kembali pabrik dan mengembangkannya untuk membangun kapal perang dengan cepat. Sangat mungkin bahwa klan domba iblis telah dihancurkan sebelum galangan kapal baru selesai. Jadi, meskipun untuk saat ini, wilayah Pulau Yangtze masih sangat aman, tidak perlu khawatir tentara setan akan membunuh. Namun dalam jangka panjang, industri berat Bingmo harus dipindahkan. Tidak hanya untuk pindah, tetapi juga semakin jauh Anda bergerak, semakin baik. Untuk saat ini, adalah wajar untuk dapat pindah ke Pulau Qingniu. Pulau Qingniu adalah pulau terjauh dari depan klan iblis saat ini. Pergi ke timur lebih jauh, itulah ranah klan setan Ox. Bahkan, Kepulauan Sapi Hijau awalnya merupakan pulau klan sapi setan. Membangun pabrik pasti akan sangat aman. Bahkan jika suku domba iblis jatuh, itu tidak takut. Green Chow Islands, pulau terdekat dengan domba iblis, juga memiliki lebih dari 3.000 mil laut. Ada daerah transisi yang besar, ditambah dengan bagian belakang klan sapi setan. Galangan kapal baru benar-benar tenang. Melihat keheningan 18 insinyur, Zhu Hengyu melanjutkan, meskipun Ice Demon Heavy Industries memiliki kapasitas produksi yang sangat kuat, ia dapat membangun kapal perang emas hitam raksasa super dalam 1 tahun. Namun, bahkan jika Ice Demon Heavy Industry memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya dan membangun kapal perang hitam emas dengan kecepatan penuh, itu hanya dapat mempertahankan armada kapal perang baja tak terkalahkan paling banyak. Bahkan jika kapal perang hitam emas dibangun dalam 1 tahun, itu hanya dapat membangun hingga 100 kapal dalam 100 tahun. 100 tahun kemudian, kinerja kapal perang hitam emas tua tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Kapal perang baru harus dibangun dan ditambahkan ke armada. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah Anda mengalahkan Angkatan Laut Iblis hanya dengan armada baja yang tak terkalahkan? Jelas, ini tidak mungkin. Area yang dapat dijangkau armada pada dasarnya terbatas. Jika Anda ingin mencakup 3.000 pulau dari suku Moyang, setidaknya Anda membutuhkan lebih dari 30 armada yang tak terkalahkan. Dan bahkan 30 armada tak terkalahkan nyaris tidak tercakup. Kepadatan dan intensitas perlindungannya sangat rendah. Jika Anda benar-benar ingin menjaga agar perairan Magic Ship Islands tetap solid, Anda membutuhkan 300 armada yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, Ice Demon Heavy Industry hanya dapat membangun dan memelihara armada baja yang tak terkalahkan. Ini sudah batas dan tidak dapat diperbaiki lagi. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur tidak bisa menahan keringat. Ya, kapal perang baja memang kuat, dan bahkan dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Namun, peran armada terlalu kecil. Aku tidak bisa mengalahkanmu, sembunyi saja darimu. Setan itu tidak bodoh, mengapa mereka harus berhadapan muka dengan Anda? Anda kapal baja-baja lewat retret klan iblis kami. Tetapi di daerah lain, itu adalah dunia pasukan iblis. Dalam keheningan, Zhu Hengyu melanjutkan, armada tak terkalahkan dari 1 atau 2 kapal perang baja tidak dapat menyelamatkan domba iblis. Kita harus memperluas dan kita harus membangun lebih banyak cabang. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan tersenyum pahit, tapi sekarang, di Pulau Yangtze ini, kita tidak punya tempat untuk berkembang. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua insinyur tertawa pahit. Pulau Yangtze adalah ibu kota pulau, dan setiap inci tanah di sini dapat dikatakan inci bumi. Jika Anda ingin membuka cabang di sini, Anda benar-benar buta. Setelah pernyataan itu, Zhu Hengyu mengambil cangkir teh di depannya dan minum teh perlahan. Semua itu telah dikatakan. Jika demikian, mereka masih tidak setuju untuk pindah. Zhu Hengyu tidak punya solusi yang baik.
Meskipun dalam perjalanan untuk datang, Zhu Hengyu diam-diam dengan kejam. Ketidaktaatan, lalu tegakkan itu. Namun, ketika duduk dengan para peneliti dan insinyur tua ini, Zhu Hengyu tidak bisa melakukannya sama sekali. Sekelompok orang yang sederhana dan menyenangkan, Zhu Hengyu tidak bisa berdiri, memaksa mereka untuk melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Menonton Zhu Hengyu minum teh perlahan. 18 insinyur Bingmo Heavy Industry otak bekerja dengan cepat, berpikir, menganalisis. Entah itu dari kebutuhan sihir berat industri es itu sendiri, atau dari perspektif situasi pertempuran. Ada 2 poin yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Poin pertama, Ice Heavy Industry harus bergerak. Poin kedua, Bingmo Heavy Industry harus membuka cabang. Namun poin ketiga, semua orang masih belum mendukungnya. Poin ketiga ini adalah untuk membangun sejumlah besar kapal perang lapis baja. Katakan sesuatu dari hati. Kapal perang lapis baja, benar-benar tidak ada ruang untuk perbaikan. Lunas kayu dan lambung kayu tidak mampu menyerang terlalu kuat sama sekali. Ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan terlalu sempit. Terus membangun dan meneliti tidak lebih dari upaya buta. Pada saat itu, mengapa tidak menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan kapal perang baja? Pada saat Zhu Hengyu mengakuisisi Bingmo Heavy Industry, 18 insinyur telah dengan serius mengusulkannya. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak dapat memaksa mereka untuk membangun kapal perang lapis baja apapun. Jika mereka mau membuang waktu, energi, dan kehidupan untuk membangun kapal perang lapis baja. Ice Diamond Heavy Industry jelas merupakan sumber uang yang kaya, dan kemajuan harian dalam memerangi emas. Dari mana dia mendapatkan Zhu Hengyu pada gilirannya, dan dengan harga serendah itu, dia membeli Bingmo Heavy Industries. Selain itu, Zhu Hengyu pada saat itu juga bersumpah untuk menerima ini. Dan sungguh-sungguh berjanji bahwa mereka tidak akan pernah dipaksa untuk membangun kapal perang lapis baja. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tampaknya membatalkan sumpahnya. Diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, seorang insinyur tua berdiri dan berkata, "Mengapa? Anda akan mengambil kembali sumpah Anda dan memaksa kami untuk membangun kapal perang lapis baja?" Penganiayaan. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu dengan serius berkata, "Bagaimanapun, aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Namun, meskipun saya tidak akan memaksa Anda, selalu mungkin untuk berdiskusi dengan Anda, bukan? Bernegosiasi." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, insinyur tua kuno itu menggelengkan kepalanya dengan datar, "Tidak mungkin. Waktu dan energi kita sangat berharga. Kita tidak bisa menyia-nyiakan hidup kita dan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Apakah itu tidak ada gunanya?" Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya, jangan terlalu absolut, ada pengecualian untuk semuanya." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, insinyur tua kuno berkata, "Baiklah, meskipun saya tidak berpikir Anda bisa berhasil, Anda dapat mencoba meyakinkan kami." Mengangguk sambil tersenyum, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam 10 tahun terakhir, industri berat es sihir akan membangun 10 kapal perang emas hitam. Yang ingin saya tanyakan adalah, dari mana datangnya emas hitam ini?" Insinyur kuno itu berkata, "Emas hitam ini digali dari tambang di perairan Pulau Sueyang, tetapi bagaimana dengan itu?" Zhu Hengyu melanjutkan, "Cadangan emas hitam di tambang mungkin hanya cukup untuk membangun 10 kapal perang baja. Setelah membangun 10 kapal perang baja ini, di mana Ice Diamond Heavy Industries akan mendapatkan bahan selanjutnya?" Insinyur tua kuno itu tidak bisa berkata-kata. Emas hitam kacau, tetapi salah satu logam langka yang paling langka dan paling mahal. Begitu mereka kehabisan, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Bahkan jika saya berlari ke markas militer di Mensip, saya takut saya tidak bisa mendapatkan banyak emas hitam. Dalam keheningan, Zhu Hengyu melanjutkan, "Terlepas dari platinum dan emas hitam, apakah Anda menemukan logam alternatif?" Insinyur tua kuno itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali untuk platinum dan emas hitam, logam lain tidak cukup kuat untuk membangun kapal perang baja besar. Jika Anda secara paksa membangun kapal perang baja dengan logam biasa, begitu ombak di laut sedikit lebih besar, kapal perang itu akan hancur. Untuk saat ini, chaos black gold dan chaos platinum adalah satu-satunya bahan yang dapat digunakan untuk membangun kapal perang baja. Apalagi, meski Anda mengambil tampilan jangka panjang. Bahkan jika logam alternatif ditemukan di masa depan, secara umum, platinum dan emas hitam masih merupakan bahan terbaik." Mendengar kata-kata insinyur tua itu, Zhu Hengyu berkata, "Sekarang pertanyaannya akan datang, bahkan jika kita telah membangun banyak pabrik cabang, tetapi tidak ada bahan pembuatan kapal, apa gunanya lebih banyak cabang? Tapi, bukankah kita membangun kapal perang lapis baja, apakah kita memiliki cukup bahan untuk membangun kapal perang hitam dan emas?" Kata insinyur kuno itu. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Saya telah menandatangani perjanjian dengan klan Demon Bull. Selama kami memproduksi cukup banyak kapal perang lapis baja untuk mereka, mereka dapat menjual bahan-bahan logam kepada kami dengan harga murah." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua insinyur tua tiba-tiba menarik napas.
Kekayaan klan sapi setan dapat digambarkan sebagai seluruh dunia. Selain itu, klan iblis kuat dan kuat seperti sapi. Mereka adalah yang paling cocok untuk menambang biji, tetapi juga ras yang paling antusias untuk menambang biji. Di antara puluhan ribu pulau yang ditempati oleh suku Devil Ox, ada banyak tambang logam langka dan berharga. Jika mereka dapat membuka pasokan, mereka benar-benar dapat menyediakan banyak logam langka. Dengan gembira, insinyur tua itu berkata, ini sebenarnya bukan konflik. Kita dapat membeli beberapa kapal perang lapis baja dari galangan kapal lain dan memberikannya kepada klan iblis. Itu tidak harus dibangun oleh kita. Kamu bilang itu mudah, tapi kapal perang yang aku janjikan, tapi aku ingin memimpin kapal perang tingkat lanjut dengan domba iblis selama 10 tahun. Setelah jeda, Zhu Hengyu berkata dengan senyum masam, dan semua orang tahu bahwa mengandalkan Ice Demon Heavy Industry hanya dapat mempertahankan armada baja yang tak terkalahkan, kita harus membangun setidaknya 18 cabang. Namun, tidak perlu membuat kulit kosong untuk 18 cabang pabrik. 18 pabrik cabang harus dilengkapi dengan pengrajin, teknisi, dan bahkan insinyur yang cukup. Selain itu, perlu untuk merekrut dan melatih sejumlah besar personil, dan secara menyeluruh membangun dan meningkatkan 18 galangan kapal untuk memenuhi syarat. Jika Anda membangun 18 set pabrik, dapatkah Anda memulai pembangunan 18 kapal perang baja secara bersamaan? Dapatkah kapal perang baja yang disebut dibangun oleh hanya beberapa orang? Kapal perang baja saat ini merupakan teknologi paling mutakhir. Mencari seluruh medan perang yang runtuh, hanya Ice Demon Heavy Industry yang bisa membangunnya. Galangan kapal yang mampu menghasilkan kapal perang emas hitam raksasa setiap tahun membutuhkan setidaknya 100.000 pengrajin terbaik. Skala keseluruhannya harus sama dengan skala industri es sihir berat saat ini. Karena 18 cabang akan dibangun, setidaknya 1,8 juta perajin top perlu dilatih. Di mana 1,8 juta pengrajin ini mencari? Tidak mungkin melakukannya sekarang. Seluruh klan iblis domba ditambahkan, begitu banyak pengrajin tidak dapat ditemukan. Selain itu, apa yang dapat ditemukan pada dasarnya adalah tulang punggung teknis dan elit di galangan kapal utama. Tidak mungkin orang lain datang ke sini. Apalagi, bahkan jika pihak lain bersedia datang, Zhu Hengyu tidak berani menggali. Galangan kapal utama ada di tangan Tuan Iblis dan bahkan Iblis. Anda telah menggali elit tulang punggung orang lain, bukankah ini menyinggung orang sampai mati? Kecuali Zhu Hengyu ingin menjadi musuh seluruh klan domba iblis. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani pergi ke galangan kapal lain untuk menggali sudut. Itu tidak berbeda dengan merokok kulit orang lain atau otot orang lain. Karena itu, ide Zhu Hengyu sederhana. Dia pertama kali membangun 18 galangan kapal, merekrut pengrajin berbakat dan berlatih kapal perang lapis baja. 18 insinyur membawa mereka percaya bahwa kecepatan belajar dan kemajuan mereka akan sangat cepat. Keahlian dan tingkat pengrajin ini pasti akan meningkat dari hari ke hari. Suatu hari, ketika kapal perang baja akhirnya menemukan bahan alternatif, itu dapat dimasukkan ke dalam produksi massal. Ke-18 galangan kapal itu dapat sepenuhnya meninggalkan kapal perang lapis baja dan berubah menjadi kapal perang baja. Hanya ada cukup pengalaman, teknologi untuk menumpuk, transformasi ini harus sangat mudah. Dan sebaliknya, jika sekarang Anda membuka 18 galangan kapal secara langsung, maka letakkan cangkang kosong di sana. Jadi, suatu hari, ketika produksi massal kapal perang baja diperlukan, di mana menemukan pengrajin yang cukup untuk membangun. Apakah itu mengatakan, hanya dapatkan 2 pengrajin magang, bisakah Anda membangun kapal perang baja sesuai gambar? Kapal perang baja, tetapi puncak teknis dari medan perang yang runtuh. Itu bukan kencing dan lumpur anak, teknologi yang dibutuhkan terlalu tinggi. Mendengarkan Zhu Hengyu berbicara, insinyur tua yang keras kepala itu mengerutkan kening. Terlibat dalam penelitian dan akademisi sepanjang tahun, ia mengabaikan banyak hal. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya, Anda tahu. Dari semua 18 insinyur, satu tahu bagaimana mengoperasikan dan bagaimana mengembangkan. Akankah teknologi dan warisan Bingmo Heavy Industry dikurangi menjadi kebangkrutan? Namun, meskipun mereka tidak memahami bisnis, mereka tidak dapat berkembang. Namun bahasa manusia masih bisa dimengerti. Alasannya masih bisa dimengerti. Bergantung pada pabrik Ice Demon Heavy Industry, paling-paling itu hanya dapat membangun dan memelihara armada baja yang tak terkalahkan. Seperti Zhu Hengyu katakan, armada baja tidak bisa menyelamatkan iblis domba. Oleh karena itu, perlu untuk membangun sejumlah besar pabrik cabang, dan membangun dan memelihara beberapa kapal perang baja tak terkalahkan pada saat yang sama, untuk mempertahankan perbatasan laut klan Moyang. Jika Anda ingin membangun kapal perang baja, konten teknis yang diperlukan hanyalah cadangan, yang terlalu tinggi. Tanpa ribuan tahun belajar dan akumulasi, tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Seperti kata Zhu Hengyu, Anda tidak bisa hanya membangun 18 pabrik. Kemudian dia merekrut sekelompok pengrajin dengan santai, dan menurut peta, dia pergi untuk membangun beberapa kapal perang baja. Belum lagi kapal perang baja.
Kenyataannya adalah bahwa bahkan Ice Magic Heavy Industries telah memberikan serangkaian gambar desain lengkap untuk kapal perang lapis baja yang ditingkatkan. Tidak ada lebih dari 3.000 galangan kapal besar di seluruh klan iblis, tetapi mereka dapat dibangun sesuai dengan Tusuoji. Mereka tidak bisa membangun kapal perang lapis baja besi yang lebih baik yang ditolak oleh Ice Demon Heavy Industry. Bisakah Anda mengandalkan mereka untuk membangun kapal perang baja yang 10 juta kali lebih maju dari kapal perang lapis baja? Tidak mungkin. Ini tidak berarti Anda tidak dapat membuat mainan sederhana dari kayu. Masih ingin menggunakan logam untuk membangun kapal perang baja yang sempurna. Insinyur yang bukan industri es sihir berat membengkak. Bagi mereka, bahkan kapal perang lapis baja paling canggih dan terbaru hanyalah mainan di mata mereka. Waktu berlalu setiap menit. Seluruh ruang rapat sunyi. Ada 1/4 jam, dan tidak ada yang berbicara. 3 pesanan yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu jelas ada di sini. Pertama, memindahkan industri berat sihir es ke Kepulauan Sapi Hijau. Kedua, 18 cabang industri berat Bingmo dibuka. Ketiga, membangun kapal perang lapis baja dalam batch. Sekarang saya ingin datang, tetapi 3 pesanan utama ini, mereka tidak dapat menolak satu. Untuk pertimbangan keamanan jangka panjang, Ice Magic Heavy Industry harus dipindahkan. Karena Anda bergerak, tidak ada tempat yang lebih aman dari medan perang selain Kepulauan Grinchou. Apalagi, 18 cabang harus dibuka. Kalau tidak, keluarga Ice Demon Heavy Industry saja, bahkan jika kelelahan, hanya bisa membangun dan memelihara armada baja yang tak terkalahkan, dan tidak bisa menyelamatkan setan domba. Jika Anda ingin menghadapi klan iblis, Anda harus memiliki setidaknya 18 armada baja tak terkalahkan. Karena itu, 18 cabang harus dibangun. Apalagi tidak cukup membangun 18 cabang. Hal ini juga diperlukan untuk membangun kapal perang lapis baja dalam batch. Meskipun proses konstruksi ini adalah pemborosan waktu, semangat dan kehidupan bagi mereka. Tetapi jika Anda tidak melatih beberapa pengrajin top sesegera mungkin, begitu perang dibutuhkan, mereka tidak bisa membangun kapal perang baja dalam jumlah banyak. 3 perintah Zhu Hengyu dapat digambarkan sebagai satu cincin dengan satu dering. Meskipun Zhu Hengyu tidak memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Dia hanya meletakkan fakta dan alasan. Tapi ketika dia meletakkan semua fakta di depan semua orang, setelah memberikan semua alasan dan analisis sederhana kepada semua orang, tidak ada yang bisa melawan 3 perintah Zhu Hengyu. Terlepas dari apakah atau tidak 3 perintah ini sangat penting. Setelah menunggu selama 1/4 jam, Zhu Hengyu akhirnya meletakkan cangkir teh di tangannya. Aku tidak akan memaksamu, sekarang tolong angkat tanganmu untuk memilih, jika kamu tidak setuju dengan 3 perintahku, tolong angkat tangan kananmu. Di hadapan kata-kata Zhu Hengyu, Anda melihat saya dengan 18 insinyur, dan saya melihat Anda. Meskipun wajah semua orang adalah senyum pahit, tetapi tidak ada yang mau mengangkat tangan kanannya. Mengangguk dengan puas, Zhu Hengyu melanjutkan, lalu, mereka yang mendukung 3 perintahku, tolong angkat tangan kananmu. Kata-kata Zhu Hengyu diselesaikan. 18 insinyur masih saling memandang. Artinya, tidak ada yang keberatan, tetapi tidak ada yang akan mengangkat tangan. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Saya tidak keberatan atau setuju, apa artinya itu? Di antara kerutan Zhu Hengyu, seorang insinyur mengangkat tangan kanannya dengan enggan. Walaupun saya benar-benar tidak ingin membuang waktu dan energi saya, semua orang tahu bahwa ketiga hal ini sangat penting dan tidak dapat ditolak. Saat insinyur pertama mengangkat tangan kanannya. Selanjutnya, satu insinyur demi satu demi satu, mengangkat tangan kanannya. Sebagai insinyur, mereka akan berjuang karena alasan mereka, tetapi begitu Anda dapat meyakinkan mereka, mereka tidak akan pernah dengan sengaja membuat masalah. Di bawah pengawasan ketat Zhu Hengyu, 18 insinyur satu demi satu mengangkat tangan kanan mereka satu demi satu. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tersenyum dan berkata dengan bebas, baiklah. Karena sudah begitu, maka saya mengumumkan bahwa ketiga pesanan ini akan segera berlaku. Itu adalah momen ketika Zhu Hengyu meneriaki pertemuan itu. Insinyur tua kuno dan keras kepala itu menghentikan Zhu Hengyu tiba-tiba. Melihat curiga ke insinyur tua itu, Zhu Hengyu berkata dengan curiga, kenapa? Anda punya pertanyaan. Mengangguk-angguk, insinyur tua kuno berkata, jika kita merekrut 1,8 juta pengrajin baru, bisakah kita memberikan prioritas kepada keturunan unggul kita dari keluarga Qin? Keturunan yang sangat baik dari keluarga Qin. Mendengar kata-kata insinyur tua itu, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, maaf, Anda memberi terlalu sedikit informasi, saya tidak bisa menilai sama sekali. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, insinyur tua itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan. Setelah dia ingin datang, setelah Zhu Hengyu mendirikan cabang, dia pasti akan membagi bagian dalam industri berat Bingmo. Cobalah untuk menghindari pemusatan tenaga di tangan tim insinyur. Kalau tidak, begitu Zhu Hengyu punya ide dan keputusan, akan sulit untuk mengimplementasikannya. Misalnya saat ini, Zhu Hengyu mencoba yang terbaik untuk mendapatkan dukungan semua orang.
Dalam situasi yang sama, Zhu Hengyu, sebagai atasan, tampaknya tidak mau melihatnya. Bagi atasan, itu adalah tabu untuk tidak mengendalikan situasi keseluruhan. Sekarang, Zhu Hengyu ingin membuka 18 galangan kapal besar, dan investasinya sangat luar biasa. Dari perspektif insinyur, Zhu Hengyu ingin membagi Bingmo Heavy Industries menjadi 18 bagian. Dengan langkah besar, pena besar, dan investasi besar, Zhu Hengyu pasti berharap memiliki kendali penuh dan lengkap atas 18 galangan kapal plus. Jangan melihat Ice Diamond Heavy Industry sepertinya mengerikan sekarang. Namun, Ice Diamond Heavy Industry naik turun, dan itu hanya 100.000 pengrajin. Grup industri yang akan dibentuk memiliki 18 galangan kapal, dan jumlah karyawan akan mendekati 2 juta. Begitu orang dari industri berat Ice Diamond ini tersebar, mereka tidak bisa lagi memahami gambaran besarnya. Selain itu, Zhu Hengyu tidak dapat terus membiarkan Bingmo Heavy Industries mengendalikan situasi secara keseluruhan. Orang yang disebut memiliki hati yang sama dan alasan yang sama. Membandingkan hati Anda dengan hati dan menggantinya dengan Zhu Hengyu, Anda pasti akan melakukannya. Baru saja, alasan mengapa insinyur tua itu meminta Zhu Hengyu sebenarnya adalah untuk memperkuat hak anak-anak Qin untuk berbicara di industri berat Bingmo. Pikirkan tentang hal ini dari sudut pandang lain. Jika Anda mengubahnya ke posisi Zhu Hengyu, Anda tentu tidak ingin ini terjadi. Tapi nyatanya, insinyur tua dan keras kepala itu tampaknya menghabiskan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Berubah menjadi bos biasa, benar-benar suka hak untuk bisa memegang di tangannya, benar-benar harus dipahami. Siapa yang berani mengingini hak di tangannya, itu hanya lelah. Tapi Zhu Hengyu benar-benar bukan orang seperti itu. Bukan untuk mengatakan bahwa Zhu Hengyu menganggap kekuasaan sebagai kotoran. Poin kuncinya adalah doppelganger Zhu Hengyu tidak memiliki keterampilan, dan dia tidak bisa mengatur begitu banyak pekerjaan. Hak ada di sana, dan harus selalu ada seseorang yang bertanggung jawab. Zhu Hengyu tidak punya waktu. Rencana pembangunan pulau-pulau berdarah, domba putih, gembala, kambing, sapi hijau dan 4 pulau besar. Kesepakatan antara Pulau Setan Langit dan Ular Laut. Pelatihan berbagai pasukan Gietoran dan Gietoran. Ada juga intrik dengan militer. Perhitungan lebih lanjut, ada kamar dagang Hengyu, dan restoran penyucian. Terlalu banyak hal yang membutuhkan Zhu Hengyu untuk memutuskan. Jika dia benar-benar melakukan semuanya sendiri dan memiliki semua haknya di tangannya. Bahkan jika dia mahir dalam seni doppelganger seperti gigi beracun, dia tidak akan pernah bisa terlalu sibuk. Karena itu, Zhu Hengyu tidak menangkap hak-hak industri berat Ice Diamond. Jika seseorang bersedia mengambil inisiatif untuk berdiri, berbagi kekhawatirannya, dan membantunya memecahkan masalah, Zhu Hengyu terlalu senang terlambat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.